KPK sudah menindak lebih dari 500 politisi. Ternyata keberhasilan pemilu dan pemilu kada 95,5% itu dipengaruhi oleh uang. Di tanggal 18 Mei yang lalu, kita mengumpulkan seluruh pimpinan partai politik di gedung KPK Merah Putih. Itu kita meminta mereka mendeklarasikan komitmen. Ada 2 poin komitmen, mereka menjadi aktor lah ya. Kita minta mereka berjanji mendeklarasikan bahwa mereka menjadi aktor dalam mempraktekkan demokrasi yang anti korupsi. Dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda di channel YouTube Tale Tries Info. Di channel ini beragam isu yang kita pilih dan narasumber yang kita hadirkan untuk mengulas dan membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal pemberantasan korupsi dengan topik upaya cegah dini tindak pidana korupsi. Untuk itu kita menghadirkan bintang tamu Bapak Amir Arif, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI. Terima kasih Pak Amir sudah bersedia gabung di Bincang Tipis-Tipis. Terima kasih juga, terima kasih pada oleh teman-teman semua yang menonton channel ini. Oke. Seperti biasa, saya selalu memulai dengan pertanyaan receh dulu Pak. Dalam konteks pemberantasan dari sisi pencegahan, langkah apa yang ditempuh teman-teman di KPK RI untuk melakukan cegah dini pemberantasan korupsi ini? Iya, jadi kita lihat dulu lingkup yang lebih besar dulu ya, teorinya. Ada satu teori pemberantasan kejahatan, itu namanya three-prong approach. Three-prong approach itu adalah kalau colokan listrik yang kita tahu ada yang colokannya 3 tuh. Kalau di Indonesia kan 2, ini colokannya 3. Itu biasa kita kalau ke luar negeri, ke Singapura, ke Arab Saudi pasti perlu colokan yang 3. Itu namanya three-prong approach. Itu adalah teori pemberantasan kejahatan. Kejahatan apapun tuh pendekatannya 3 itu. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan preemptif, yaitu pendidikan. Menjadikan masyarakat, publik itu tidak mau melakukan kejahatan. Tidak bersedia melakukan kejahatan. Itu dilakukan edukasi, pendidikan, sosialisasi, kampanye, memahami bahwa kalau melakukan kejahatan ini dampaknya ini. Apa yang boleh dan apa tidak boleh, itu edukasi. Pendekatan yang kedua adalah pencegahan, yaitu agar orang tidak mampu melakukan kejahatan. Ya, di ruang gerak-geriknya, celah-celahnya itu kita batasi, kita perbaiki tata kelolanya, pengawasannya, governance-nya, supaya orang tidak bisa melakukan kejahatan. Itu pencegahan. Yang ketiga, kalau sudah dididik, sudah dicegah, pendekatan yang terakhir adalah penindakan, represif, agar orang kapok, takut, dan jera korupsi. Nah, teori pendekatan pemberantasan kejahatan ini, itu diadopsi oleh KPK dengan istilah Trisula. Trisula itu ya 3 sula, yaitu merupakan gabungan dari strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Sebenarnya pendekatan ini sudah termaktub dalam Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang 19 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 30 tahun 2022. Nah, di Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK menyebutkan bahwa KPK melaksanakan fungsinya harus melakukan pencegahan melalui pendidikan, pencegahan melalui perbaikan tata kelola, pemerintahan, kemudian penindakan, dan terakhir keempat adalah sinergi. Sinergi bersama-sama dengan instansi lain, unit-unit lain, kementerian, lembaga, dan seluruh aparat penegak hukum di eksternal untuk sama-sama melakukan pendekatan, keseluruhan pendekatan ini. Nah, bagaimana apa yang dilakukan di penindakan, di pencegahan dan pendidikan? Itu kalau di penindakan kita sudah tahu melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi perkara pidana korupsi. Itu penindakan. Kalau di pencegahan macam-macam pendekatannya, dari mulai tadi kajian, penelitian, kemudian monitoring terhadap tata kelola pemerintahan. Kita melakukan koordinasi dan supervisi di bidang pencegahan. Ada beberapa poin rumusan pencegahan yang sudah kita
kita sosialisasikan ke berbagai kementerian termasuk pemerintah daerah. Ada namanya MCP, yaitu Monitoring Center for Prevention, MCP, yaitu ada parameter-parameter bagaimana instansi kementerian pemerintah daerah itu menyusun langkah-langkah pencegahannya. Itu pencegahan. Sedangkan di pendidikan, di saya dan di Kebutian kami di Kebutian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan kampanye, termasuk juga membina peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan, pencegahan, termasuk juga dalam penindakan tindak pidana korupsi. Jadi turut serta. Kita men-endorse masyarakat, memacu supaya masyarakat itu berperan serta. Salah satunya, tadi kita barusan hari ini di 18 Juli 2022, salah satu program kita yang kita sekarang tahun ini menjadi prioritas ada namanya Politik Cerdas Berintegritas, yaitu program edukasi, peningkatan kompetensi dan integritas dari partai politik. Di situ ada penyelenggaraan partai politiknya, kemudian ada juga pembinaan kader-kadernya supaya nantinya menjelang tahun 2024, tahun politik, kemudian proses pemilu, para parpol ini, kemudian kader dan semua politisi itu bisa jadi bagian dalam membangun demokrasi yang lebih sehat, berintegritas dan anti korupsi. Dengan kata lain, KPK melihat bahwasanya sebagian hulu datangnya tipikor itu dimulai dari money politik atau kos politik yang begitu tinggi? Salah satunya begitu. Salah satunya memang kita berdasarkan kajian dan pengalaman karena politik cerdas berintegritas tadi itu, saya garis bawahi itu. Politik cerdas berintegritas itu berdasarkan kajian kita dan pengalaman kita selama KPK berdiri. KPK sudah menindak lebih dari 500 politisi di level DPRD, DPR, termasuk yang sudah menjabat menjadi kepala daerah misalnya. Itu jumlah yang banyak ketika selama ini kita tangkap. Jumlah itu bisa saja terus bertambah kalau tadi pendekatan kita kurang optimal di pencegahan dan pendidikan. Orang bisa saja terus bertambah melakukan kejahatan gitu. Kita selalu menganalogikan dengan pemberantasan demam berdarah misalnya. Kita bisa menepuk satu persatu nyamuk, ditepuk gitu ya. Penindakan itu cuma begitu, nepuk satu, tangkap satu, semprot 1, 2, 3. Tapi yang mati cuma sekian jumlah nyamuk. Tapi kita perlu ingat bahwa mengatasi demam berdarah lebih efektif dengan pencegahan, menutup sumber air, menutup air-air yang tergenang gitu ya. Sumber-sumber penyakit, lingkungan yang kotor, lingkungan yang tergenang itu sumbernya. Begitu juga dengan pemberantasan korupsi. Sumber-sumber korupsi, celah-celah tadi harus kita tutup, kita cegah gitu. Lalu tapi kemudian ada lagi pendekatan yang penting, yaitu edukasi, yaitu orang bersedia untuk hidup sehat gitu ya. Kalau pengentasan demam berdarah kan budaya hidup sehatnya harus kita tingkatkan, kita edukasi. Masyarakat harus hidup bersih. Begitu juga dengan mengatasi korupsi. Orang harus hidup bersih, berintegritas gitu, dan menerapkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kepedulian. Kita punya 9 nilai integritas. Kita singkat sebagai Jumat Bersepeda KK, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Betul, ya. Jumat Bersepeda KK. Nah, 9 inilah sebenarnya benih. Kalau ini kita bisa edukasi masyarakat, maka nilai anti korupsinya bisa tumbuh, bisa berbuah gitu. Kan saya agak iris tipis-tipis lagi nih Pak, lebih tipis lagi. Biasanya bupati, semua tadi yang Bapak sampaikan, kalau dia sendiri yang diedukasi, saya rasa dosisnya kurang. Mungkin libatkan juga keluarga, anak, istri, seperti apa, di sosialisasi itu mereka dilibatkan nggak? Itu mungkin bisa Bapak jelaskan. Iya, di program Politik Cerdas Berintegritas ini kita menyasar elit partai politik, dari mulai struktur pengurusnya hingga ke kader. Jadi di tanggal 18 Mei yang lalu, kita mengumpulkan seluruh pimpinan partai politik di gedung KPK Merah Putih. Itu kita meminta mereka mendeklarasikan komitmen. Ada 2 poin komitmen, mereka menjadi aktor lah ya. Kita minta mereka berjanji mendeklarasikan bahwa mereka menjadi aktor
dalam mempraktekkan demokrasi yang anti korupsi, tapi kemudian juga mereka juga harus bisa menginternalisasi nilai anti korupsi itu ke dalam partainya dan mengamanatkan atau memerintahkan para kader seluruh keluarga besar partainya jadi bagian mempraktekkan nilai-nilai anti korupsi itu di sektor politik. Jadi tidak hanya itu, yang lebih penting lagi kita berikan guidance panduan namanya Sistem Integritas Partai Politik SIPP. SIPP itu semacam panduan yang merupakan hasil kajian KPK bersama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Itu merumuskan ada 5 parameter bagaimana menyusun sistem integritas partai politik. Jadi partai politik itu kita berikan panduan dari mulai menyusun sistem di dalamnya, kemudian rekrutmennya, pendanaannya, kaderisasinya, dan kemudian ada etik apa gitu ya, ada panduan etikanya di dalam. Nah, panduan-panduan itu yang kita berikan, dan itu memang belum berhenti sekarang, itu kita kembangkan terus. Untuk keluarga tadi yang saya ini kan pertanyakan Pak. Iya. Nah, keluarga lagi-lagi jadi faktor penting. Tapi kalau memang di sektor politik memang kita masih pendekatan pada kader. Sedangkan keluarga itu kita sekarang masih melakukan pendekatan pada birokrasi kementerian-kementerian terpilih dalam program namanya Paku Integritas. Paku Integritas itu adalah penguatan anti korupsi berintegritas. Ada beberapa kementerian yang sudah kita undang, lalu kita bekali para menteri dan eselon satunya, kita bekali pemahaman, kemudian kita minta juga mereka mendeklarasikan komitmennya untuk menginternalisasi di bawahannya. Karena para menteri dan eselon 1 ini tentunya adalah para pemimpin level tinggi, manajemen level tinggi di kementerian yang menentukan arahnya lembaga ini, hitam putihnya kementerian masing-masing, dan mereka harus jadi contoh bagi bawahannya. Dan pelibatan mereka tidak hanya pada pejabat dirjen eselon 1 dan menteri, tapi juga kita bawa istri pasangannya, istri atau suami atau pasangan, karena kita percaya bahwa salah satu pendukung dari membangun perilaku itu pengaruh dari keluarga. Perilaku positif maupun perilaku negatif sangat dipengaruhi oleh keluarga. Dalam hal ini tentu istri, suami, pasangan, dan anak gitu. Jadi kalau kita membangun perilaku anti korupsi, perilaku integritas, perilaku kejujuran, dan data itu sudah ada memang. Kita harus libatkan. Dan salah satunya lagi programnya kita di Paku Integritas tidak hanya mengundang istri, tapi para eselon 1 itu kita ajak studi tour ke rumah tahanan kita. Jadi kita ajak mereka mengalami anjang sana itu ke ruang tahanan di Gedung Merah Putih. Kita ajak mereka masuk, melihat beberapa menit, merasakan bagaimana kalau mereka dalam tahanan. Jadi suasana gelapnya, terkungkungnya ruang tahanan itu bisa dirasakan oleh mereka. Tidak lama-lama ya, cukup 1-2 menit. Yang penting mereka tahu ini dampaknya kalau mereka melakukan kejahatan gitu. Dan suasananya memang terbangun, efektif benar gitu. Setelah kita ajak begitu, para pejabat tersebut langsung merasakan, wah, saya merasakan pengalaman spiritual yang berbeda gitu di dalam tempat ruangan yang sempit, tidak ada udara, tidak ada matahari gitu. Di situ cuma ada kasur dan ada jamban. Satu ruang tahanan kita berisi 3 tempat tidur dan 1 di situ jamban, nggak ada matahari. Paling matahari bisa rasakan beberapa menit saja kalau pagi hari berjemur atau sore hari acara olahraga. Tapi hidup mereka gitu tahanan, mereka harus terkungkung di ruang itu, dan para pejabat itu kita ajak ke situ merasakan. Inilah kalau salah langkah gitu. Jadi ya kita harapkan dari program itu, dari mulai pembekalan, edukasi, kemudian pengalaman spiritual tadi, kita bisa sedikit banyak lah ya bisa mencegah mereka salah langkah gitu. Kalau performa pemberantasan korupsi KPK ya tentu sebelum ini kan kita udah kita membanggakan lah ya untuk karena terbukti ada datanya 500 sekian
itu penindakan. Saya mau iris tipis-tipis soal aksinya di lapangan dan alat ukur aksi itu gimana, Pak Arif? Aksi realnya di lapangan yang dilakukan oleh sosialisasi dan kampanye itu, dan alat ukurnya seberapa efek dia gitu. Iya, ini pertanyaannya berat betul. Ini level Dewan Pengawas pertanyaannya. Karena pertanyaan itu baru ditanyakan oleh Komisi 3 malah. Pertanyaan itu malah ditanyakan oleh Komisi 3 dan Dewan Pengawas bahwa bagaimana sih cara mengukur. Karena ini proses edukasi, proses yang panjang. Kita bisa lakukan pendidikan 2 tahun terakhir gitu ya. Hasilnya mungkin belum bisa terlihat tahun ini, tahun depan. Tetapi alat ukur yang kita pakai yang sebenarnya diamanatkan di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMN itu memang mengamanatkan alat ukur kita ada namanya Indeks Perilaku Anti Korupsi, IPAK. Indeks perilaku anti korupsi itu jadi ukuran keberhasilan kita bagaimana masyarakat bisa mempersepsikan atau menilai, memahami nilai-nilai anti korupsi. IPAK itu di skala 0 sampai 5 itu targetnya IPAK itu kita bisa mencapai 3,9 sampai 4. Sekarang sebenarnya di bawah 4, 3,7 berdasarkan survei tahun lalu. Nah, di indeks perilaku anti korupsi itu ada 2 ukuran. Kita survei ke seluruh masyarakat, ke sampel masyarakat Indonesia, bagaimana mereka memahami korupsi dan bagaimana mereka selama ini punya pengalaman nggak dalam melakukan korupsi. Pertanyaan surveinya sebenarnya tidak terlalu rumit, sederhana. Misalnya, dalam 12 bulan terakhir, apakah masyarakat pernah mengeluarkan sejumlah uang dalam mengurus perizinan? Apakah masyarakat pernah memberikan sesuatu kepada pejabat ngurus apa, surat KTP, ngurus surat keterangan-keterangan, bayar nggak? Kemudian mereka tahu nggak kalau itu salah atau tidak. Nah, jadi dari mulai persepsi dan pengalaman, termasuk juga kalau mendekati pemilu atau pilkades sekalipun, mereka pernah nggak dapat tawaran serangan fajar, dapat sarung, dapat beras nggak dari kades, dari caleg segala macam. Dan mereka memandangnya bagaimana? Itu hal yang lumrah atau tidak, salah atau tidak. Nah, persepsi dan pengalaman itu yang kita scoring, dan nasional mestinya bisa mencapai di atas 4, tapi masyarakat kita masih di bawah itu. Nah, alat ukur itu yang harus kita intervensi supaya kita tingkatkan. Jadi alat ukurnya mungkin belum terasa sekarang. Nggak instan ya? Nggak instan. Yes. Jadi itu pekerjaan. Apalagi kita udah bertahun-tahun tata kelolanya begitu ya. Dan pasti juga nggak bisa KPK sendiri kan. Oh ya, harus ada menggandang juga. Yang lain. Yang paling kita tingkatkan adalah insersi ke lembaga-lembaga pendidikan, ke sekolah. Itu kita pasang kurikulum agar masyarakat, misalnya anak-anak dari usia PAUD sampai usia lanjut itu mengerti lah ya mana yang boleh dan mana tidak boleh, nilai-nilai kejujuran tadi paham itu. Jadi kita edukasi mereka mana nilai-nilai yang harus diterapkan dan mana nilai-nilai yang harus ditinggalkan. Dalam pengamatannya Pak Amir, di sektor apa saja yang super rawan tipikor ini? Mungkin katakanlah di pemerintahan daerah atau provinsi, di sektor mana saja yang menjadi pusat perhatian Bapak selama ini? Iya, kalau berdasarkan teori sebenarnya kita kenal ada namanya epicentrum korupsi. Jadi sumber-sumber titik masalahnya korupsi itu ada berbagai sebenarnya. Misalnya dari mulai sumber-sumber pendapatan negara, itu epicentrum. Titik-titik pengadaan itu epicentrum. Kemudian pengelolaan sumber daya alam itu kan epicentrum. Nah, banyak sebenarnya epicentrum. Abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan? Itu semua di titik-titik tadi itu pasti ada godaan abuse of power, ada conflict of interest. Tapi sektor yang kita prioritaskan sekarang beberapa saja, karena memang lingkupnya terlalu luas dan keterbatasan juga KPK, tapi kita diprioritaskan oleh pimpinan dan juga DPR untuk fokus pada sumber daya alam, kemudian ekonomi dan bisnis, pemulihan ekonomi nasional, kemudian penegakan hukum tentunya, terus pelayanan publik, karena pengurusan izin segala macam itu masih ada pelayanan publik. Lalu kemudian apa lagi ya, saya lupa itu. Yang kelima itu pengadaan lu dari ya. Iya benar, pengadaan barang dan jasa. Ini juga kan. Oke.
Kan kita dengar bersama 100 tahun Indonesia merdeka, tepatnya 2045, Iya. katanya kita digadang-gadang menjadi lima besar. Kalau sekarang masih G20 kan, biar kelihatan cerdas saya ngomongnya G20 aja, hanya G20 kalau kata orang Medan nih, Pak Amir ya kan. Sama sekali ini kan. Ini maksudnya ini, kan kita tuan rumah nih kan. Kan agar itu tidak berupa angan-angan saja, tentu harus ada langkah-langkah yang kita lakukan, aksi-aksi untuk menuju itu, agar itu bisa menjadi realita gitu. Gimana Pak Amir? Kalau kita lihat statistik, memang Indonesia itu sekarang memang diarahkan dan ditargetkan juga untuk menjadi negara nomor 5 ekonomi terbesar di dunia di tahun 2045. Dan arahnya sebenarnya sudah menuju ke sana gitu. Sepanjang tadi persyaratan-persyaratannya harus kita bisa penuhi. Persyaratan yang paling penting adalah kita bisa memastikan tata kelola pemerintahan, tata kelola negara ini dengan baik, tentunya good governance. Good governance cuma bisa terjadi kalau semua penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi dan negara itu bebas dari korupsi. Karena korupsi lah penyakit utama kan. Kita nggak bisa membangun good governance, tata kelola pemerintahan dan birokrasi kalau masih ada korupsi. Nah, KPK memang diamanatkan jadi bagian itu, men-trigger gitu dan menggerakkan seluruh elemen negara menjadi bagian dalam memacu tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kontribusinya KPK diamanatkannya di situ. Jadi bagian dalam tata kelola pemerintahan yang baik supaya nantinya di tahun 2045 kita bisa menjadi negara ekonomi yang besar. Itu Pak, indeks korupsi kita dibanding negara maju, ketika setiap penilaian kan harus ada pembanding gitu Pak. Coba apa penilaian Bapak terhadap Indonesia dan pembanding dengan negara maju dan negara lainnya gitu Pak? Ya, indeks yang kita gunakan yang memang diakui oleh internasional gitu, namanya CPI, Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi, yang merupakan sebenarnya composite index dari berbagai macam survei sebenarnya, dari mulai survei kemudahan bisnis, kemudian ada survei tentang demokrasi, kemudian justice, penegakan hukum dan keadilan, kemudian macam-macam. Itu sebenarnya memang diukur dan digunakan oleh banyak negara, sehingga kita bisa bandingkan apa yang sudah kita capai dengan negara lain. Misalnya sekarang CPI kita di angka 38 dari seharusnya 100 maksimal. Kalau kita bandingkan sama negara maju Eropa Utara, negara Skandinavia, ya, Norwegia lah contohnya. Norwegia, Swedia, Denmark, itu di atas 80. Satu-satunya negara di atas 80 di Asia cuma Singapura. Jadi memang itu negaranya dibangun dengan sumber daya manusia yang baik, pembangunan manusia yang baik, dan tata kelola pemerintahan juga baik. Tapi selain itu sebenarnya ada survei juga yang sedang kita bangun, namanya survei penilaian integritas, SPI namanya. Itu dilakukan sendiri oleh kalau bedanya sama CPI tadi hanya diukur oleh responden masyarakat. Kalau SPI yang sedang dibangun oleh Indonesia itu nanti akan mengarah ke indeks integritas nasional namanya IIN. Indeks integritas nasional ini diukur untuk setiap kementerian yang diukur. Kementerian apapun itu harus ada indeks penilaiannya. Yang mengukur tidak hanya masyarakat eksternal, tapi juga pegawai internal di dalamnya, elemen internal di masing-masing instansi, kemudian masyarakat yang pernah mengurus izin dan berkepentingan misalnya berurusan, dan expert profesional ahli di bidang itu. Jadi itu sedang kita kembangkan, ini tahun kedua SPI itu yang akan kita perbanyak nanti ke seluruh kementerian. Kita bisa mengcapture, memfoto ini masing-masing kementerian, ini masalah, ini masalahnya. Itu kalau di scoring 0 sampai 5 gitu ya. Beberapa kementerian itu ya variatif ya. Ada yang di atas 3,5, ada yang sudah 4 ya. Ada yang bukan 0 sampai 5, maaf. 0 sampai 100, ulangi. 0 sampai 100 kalau SPI. Itu skornya ada yang di atas 80, ada yang 70. Rata-rata nasional sekitar 75-an. Kemudian kementerian yang bagus itu sudah ada menunjukkan angka yang baik. Kementerian Keuangan misalnya ya. OJK, terus Kementerian Perindustrian dan beberapa. Bisa nanti masyarakat bisa lihat di websitenya CLC KPK. Iris tipis-tipis terakhir,
saya kembali ke politik berintegritas. Politik cerdas berintegritas ini. Kadang ini Bapak lupa ada isi tas juga. Ya. Ini kadang integritas seringkali dikalahkan isi tas loh Pak. Ini fakta loh. Iya. Iya kan. Idealnya Bapak idealnya bahwasanya isi tas kalah sama integritas. Ya. Tapi pada kenyataannya, kita Burhanuddin Muhtadi, orang peneliti dari LSI mengatakan kita itu masih nomor buncit loh Pak, ya kan? Artinya money politik itu masih tinggi. Gimana Pak soal isi tas ini Pak? Iya. Jadi pendekatan kita intervensi dua pihak. Dari atasnya, dari penyelenggara dan praktisinya, dari politisinya, partai politiknya. Kita edukasi, kemudian kita bangun sistem integritasnya melalui SIPP tadi salah satunya, agar partai politik, tiap-tiap partai politik bisa membangun partai politik yang lebih sehat, dari mulai tata kelola partainya, rekrutmen kaderisasinya lebih sehat. Jadi nggak ada mahar politik lagi gitu. Idealnya mahar politik itu ada beberapa memang pendapat mengatakan bahwa memang perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk pelumas ya, membiayai sosialisasi kampanye itu kan perlu kos politik, perlu ongkos. Tapi satu sisi ada yang mengatakan bahwa begini, jangan dibebankan pada orang yang mau menjadi caleg, karena pasti dia akan mencari dari sumber-sumber yang lain. Nah, mahar politik itulah jadi sebenarnya harus ada pengaturan sebenarnya, bukan larangan tapi pengaturan. Bagaimana parpol bisa mengatur pendanaannya. Jadi kita sebut pendanaan parpolnya harus ada regulasinya. Kemudian tadi rekrutmen dan kaderisasi dan pengawasan di internalnya parpol. Kalau sudah parpolnya kita perkuat, kemudian penyelenggara pemilunya juga dari KPU, Bawaslu dan DKPP, itu juga kita perkuat, tingkatkan kapasitas dan integritasnya. Dan terakhir tentunya di akar rumput di masyarakat. Jadi KPK harus turun ke lapangan dong Pak, harus edukasi masyarakat pemilih juga. Iya, tahun depan memang kita edukasi masyarakat. Oh, berarti KPK akan juga ke pemilih, ke masyarakat pemilih. Tahun depan tahun 2023 bagus, Pak, harus ke pemilih. Kasihan adanya gini Pak, sini setengah aja. Ini ada caleg sangat bagus, dia membangun karir partai politiknya dari cabang ke provinsi sampai ke pusat. Tiba-tiba kalah begitu sistem suara terbanyak, dikalahkan orang yang baru bergabung yang tidak ngerti ADART partai, yang ngerti napas partai, keluar sebagai pemenang. Nah, karena ini uangnya banyak, cuannya banyak. Iya, itu faktanya loh Pak. Dan itu memang kajian kita. Jadi berdasarkan kajian kita memang ternyata keberhasilan pemilu dan pemilu kada 95,5% itu dipengaruhi oleh uang. Yes, sepakat. 95,5%, hampir 100% ternyata keberhasilan pemilu kada itu dipengaruhi uang. Dan ternyata visi misi dari caleg dan parpol itu cuma mempengaruhi 40% pemenangan. Jadi masyarakat ini sedihnya, prihatinnya kita, masyarakat ternyata tidak terlalu penting terhadap visi misi aspirasinya dia. Yang penting siapa yang bisa menawarkan uang. Kayak lelang gitu juga. Siapa yang lebih tinggi. Ini itu pragmatisnya masyarakat. Itu yang harus kita edukasi. Kita ambil sampel gini, Pak Amir. Terakhir ini, Pak, iris tipis-tipis terakhir mulu dari tadi. Memang ini salah satu strategi komunikasi supaya narasumbernya nggak kita bilang yang terakhir nih. Yang terakhir nih, padahal 3 kali terakhir ya. Itu bagian dari gaya Medan itu, ya kan? Gaya pesimis Medan itu. Kita kembali contoh Sumut 2. Ya. Bapak tahu kan Sumut itu 19 kabupaten, mulai dari Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Mandeling Natal, Tapsel, kampung kita semua itu, Nias, Labuan Batu Raya lah saya bilang. 19 kabupaten. Itu pernah saya hitung dan kawan-kawan untuk kos politik terbang dari Jakarta sama keliling ke sana, itu 4 miliar nggak kemana-mana. Itu real loh Pak. 4 miliar. Sementara kalau kita terpilih, itu setting juga pendapatannya juga selama periode itu kayaknya enggak ini. Artinya kita selama teriak oligarki. Artinya kan mereka bandar masuk gitu kan. Nah, itu gimana Pak? Iya, memang itu kajian kita juga bahwa ternyata ongkos politiknya itu variatif. Kita survei dari berbagai pulau, memang rentangnya dari mulai 2,5 sampai 5 miliar. Iya, ini bukan korupsi dia bukan. Itu pakai ongkos dia loh. Dia ini uang halal ini. Ongkos politik itu minimal. Kenyataannya bisa saja lebih besar. Bagaimana caranya? Saya ngutip pendapatnya Profesor Amel Salim mengatakan bahwa demokrasi kita masih dibiayai oleh korupsi katanya.
Jadi begitu tingginya ongkos. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Beberapa diskusi dengan partai politik yang sudah kita undang, kemudian ngobrol juga dengan para sekjen partai politik. Sebenarnya semangatnya sama. Bagaimana kita sama-sama dari mulai pemerintah, kamar kekuasaan eksekutif, termasuk juga kamar kekuasaan legislatif, itu bisa merumuskan, memformulakan regulasi yang pas. Jadi itu PR kita sebenarnya sekarang, bagaimana bisa merumuskan regulasi yang pas supaya proses demokrasi jalan, tapi ongkosnya, pembiayaan politiknya tidak bersumber dari hal-hal yang ilegal. Itu dia. Sekarang itu kalau kita kajiannya KPK bersama dengan KPU dan beberapa teman-teman, itu idealnya pembiayaan untuk partai politik itu sekitar 9.000 sampai lebih dari 10.000 per suara. Itu bisa menghidupi partai politik. Itu idealnya. Kenyataannya negara baru bisa memberikan sekitar 1.000. Itu loh kemajuan. Dulu cuma satu suara itu baru dibiayai cuma sekitar beberapa ratus rupiah. Sekarang 100 sekian rupiah. Ada kenaikan sekarang 1.000. Nah, bagaimana mengatur sisanya ini? Karena sebenarnya kalaulah dari 10.000 tadi per suara bisa dikalkulasikan dikali jumlah suara, misalnya misal partai besar lah, partai pemilihnya di pemilu yang lalu 20 juta misalnya. 20 juta kalau 10.000 kali 10.000 itu sekitar 200 miliar. Nah, ini bisa nggak dikasih donasi subsidi dari negara 200 miliar buat parpol, di situ buat rekrutmen, kaderisasi, kampanye segala macam. Dia nggak cari dari sumber lain. Nah, idealnya begitu. Tetapi kan negara punya keterbatasan, nggak bisa membiayai sampai 200 miliar misalnya untuk satu partai. Berapa biasanya mampunya, sanggupnya? Kementerian Keuangan punya pertimbangan lain tentunya yang juga memang harus kita pahami, keterbatasan keuangan negara. Akhirnya telah terdapat angka 1.000 rupiah. Itu jumlah yang belum ideal. Artinya ada sumber pembiayaan lain harus dicari oleh si parpol kan. Kalau di negara lain ada kewenangan, beberapa negara misalnya kayak di Malaysia, bahkan malah parpolnya memang diberikan izin untuk bisnis misalnya, punya badan usaha sendiri. Nah, kalau di kita belum ada. Karena pertimbangan macam-macam. Jangan sampai abuse of power dan segala macam. Nah, itu regulasi itu yang harus dirumuskan. Sampai sekarang memang formulanya belum dapat. Formulanya itu yang perlu kita rumuskan. Dan itu nggak kerja KPK sendiri. Ya, saya teringat perkataannya almarhum Nurul Sumajid, dalam dunia demokrasi, ya namanya demokrasi, nanti setan gundul pun yang terpilih harus diterima dengan lapang dada, ya kan? Karena itu amanatnya demokrasi kan. Mau yang terpilih pun jin tomang ataupun setan gundul, ya mau nggak mau harus diterima gitu loh Pak. Ini terakhir benaran. Terima kasih Pak Amir Arif sudah bersedia berbagi tipis-tipis untuk pemirsa Tale Trias Info. Terima kasih atas kesediaannya berbincang tipis-tipis. Sama-sama, terima kasih Pak Herman Tale Dolai. Selamat menikmati channel ini. Oke.